الله الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sampai halaman halaman 85. Maka itu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. المرفقان هما العظمان البارزان بين الساعد والعدد وفي كل يد مرفقان ويجب غسل جزء من العضد ليتأكد من غسل اليد كلها لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الرابع مسح بعض من بشرة الرأس أو شعره فيكفي ولو بعض شعرة وشرط الشعر الذي يصح المسح عليه أن لا يخرج بالمد عن هد الرأس من جهة نزوله. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان هما العظمان البارزان بين القدم والساق وفي كل رجل كعبان ويجب غسل جزء من الساق ليتأكد من غسل الرجل كلها لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب السادس السادس الترتيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال الإمام الشافعي إن الله ذكر الممسوح بين المغسولين وذلك لنقطة الترتيب مسألة الترتيب واجب في كل وضوء إلا في مسألة واحدة فما هي إذا انغمس في الماء ولو لحظة ونوى الوضوء وهو منغمس سقط وجوب الترتيب وهو المعتمد عند النووي لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة لا تدرك بالحس وعند الرافعي لا بد من المكث زمنا يمكن فيه تقدير الترتيب سنن الوضوء كثيرة أوصلها بعضهم إلى 70 ومنها الأول السنن التي قبل غسل الوجه الأول التلفظ بنية سنن الوضوء فيقول نويت سنن الوضوء الثاني التسمية والتعوذ وأقلها بسم الله وأكملها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني الثالث السواك ويسن أن يكون من الأراك ومندا بالماء وباليد اليمنى والدعاء عنده فيقول اللهم بيض به أسناني وشد به لأذثاتي بلثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه وأثبني عليه يا أرحم الراحمين
Ar-rabi'u ghuslul kaffaini ilal ku'aini wa yusannu ghusluhuma ma'an wa yaqulu indahu Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzu bika minasy syu'mi wal halakati wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafizahullah wa adaman naf'amihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardhu wudu yang ketiga, membasuh dua tangan sampai ke dua siku. Al-mirfaqani, dua siku adalah humal azmani, keduanya dua tulang. Al-barizani, yang nampak. Bainas sa'idi, antara pergelangan bawah. Wal adudi, dan pergelangan atas. Al-mirfaqani, dua siku adalah humal azmani, keduanya dua tulang. Al-barizani, yang nampak. Bainas sa'idi, antara lengan bawah. Wal adudi, dan lengan atas. Wa fi kulli yadin mirfaqani, dan setiap tangan itu memiliki dua siku. Jadi siku adalah dua tulang yang nampak antara lengan bawah dan lengan atas. Setiap tangan itu ada dua siku. Wa yajibu ghuslu juz'in minal adudi, dan wajib membasuh satu bagian dari lengan atas. Tujuannya liyata'akkada min ghuslil yadi kulliha, agar kuat dari membasuh tangan secara keseluruhan. Liqaidati, karena kaidah ma la yatimmul wajibu, sesuatu yang tidak sempurna hal yang wajib illa bihi, kecuali dengannya, fahuwa wajibun, maka hukumnya wajib. Jadi rukun fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang disebut dengan dua siku adalah dua tulang yang nampak antara lengan bawah dan lengan atas. Udah biasa tuh tahu itu. Setiap tangan itu memiliki dua siku dan wajib membasuh satu bagian dari lengan atas. Jadi jangan pas sampai siku, lebihin sedikit, itu hukumnya wajib. Dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, bahwasanya wajib lebihin sedikit sampai kena satu bagian dari lengan atas. Jadi jangan sampai apa? Sampai pas siku aja. Jadi dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, hukumnya wajib, bukannya sunnah. Hukumnya wajib lebihin dari bagian siku kita, lebihin sedikit sampai mengenai satu bagian dari lengan atas. Tujuannya agar kuat membasuh tangan secara keseluruhan. Kaidahnya, sesuatu yang tidak sempurna hal yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau basuh tangan kita sampai siku, jangan pas siku, lebihin sampai mengenai satu bagian daripada lengan atas kita. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi melebihkan satu bagian dari lengan atas kita itu hukumnya wajib. Tujuannya agar kuat membasuh tangan secara keseluruhan
berdasarkan kaidah sesuatu yang tidak sempurna hal yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, fardu wudu yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si au sya'rihi, menyapu sebagian dari kulit atau rambut yang ada di kepala. Menyapu sebagian kulit atau rambut yang ada di kepala. Fayakfi, maka sah, walau ba'da sya'ratin, sekalipun setengah dari sehelai rambut. Sah itu dalam madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, bahwasanya sah sekalipun ada orang yang menyapu setengah dari satu rambutnya. Satu rambut setengah dia sapu, sekalipun demikian hukumnya sah. Tapi syarat rambutnya bagaimana itu? Syarat rambut yang sah untuk disapu, wa syartu sya'ri alladhi yasihhul mashu alaihi, dan syarat rambut yang sah disapu atasnya, an la yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulihi, bahwa rambut tersebut tidak keluar dengan memanjang dari batasan kepala dari arah turunnya, nggak keluar dari batasan kepalanya itu. Jadi rambutnya masih ada di kepala. Kalau yang sampai panjang udah melebihi batasan kepala dia, disapu, maka dihukumkan tidak sah sapuan tersebut. Jadi harus menyapu rambut yang ada di batasan kepala kita itu. Kalau udah panjang keluar dari batasan kepala kita, maka dihukumkan tidak sah. Jadi sekalipun setengah dari sehelai rambut dihukumkan sah dalam madhab al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kelima, fardhu wudu al-khamisu, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Al-ka'bani, dua mata kaki, adalah humal azmanil barizani, dua tulang yang nampak, bainal qadami wasaqi, antara kaki, telapak kaki, antara kaki dengan betis. Itu yang disebut dengan al-ka'bani. Al-ka'bani, dua mata kaki, adalah humal azmani, dua tulang, al-barizani yang nampak, bainal qadami, antara kaki, wasaqi, dan betis. Ada yang disebut dengan al-ka'bani, dua mata kaki. Wa fi kulli rijlin ka'bani, setiap kaki itu ada dua mata kaki. Jadi yang disebut dengan al-ka'bani, dua mata kaki, adalah dua tulang yang nampak antara kaki dan betis. Setiap kaki itu memiliki dua mata kaki. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, dan wajib membasuh satu bagian dari betis, sama kayak lengan atas. Waktu membasuh tangan kita, jangan sampai siku saja, lebihin sampai mengenai satu bagian dari lengan atas. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sama seperti itu adalah pada waktu membasuh kaki kita. Waktu membasuh kaki tidak pas sampai mata kaki saja, lebihin sampai mengenai satu bagian dari betis kita. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Tujuannya apa itu? Dilebihin sampai mengenai basuhan tersebut satu bagian dari betis kita. Liyata'akkada min ghaslir rijli kulliha, agar kuat dari membasuh kaki secara keseluruhannya. Liqaidati, berdasarkan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi, sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak sempurna hal yang wajib kecuali dengannya, fahuwa wajibun, maka hukumnya wajib. Jadi farduan yang kelima adalah membasuh kaki sampai kepada kedua mata kaki. Yang disebut dengan dua mata kaki adalah dua tulang yang nampak antara kaki dan betis.
setiap kaki itu memiliki 2 mata kaki, dan wajib hukumnya itu membasuh satu bagian dari betis. Jadi jangan pas sampai mata kaki aja tuh, lebihin sampai mengenai satu bagian dari betis kita. Tujuannya adalah biar kuat basuhan kaki secara keseluruhan. Berdasarkan kaidah, sesuatu yang tidak sempurna hal yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib. Perhatiin tuh, tadi tangan jangan sampai siku aja, lebihin satu bagian sampai mengenai satu bagian daripada lengan atas kita. Sama dengan kaki, kaki jangan pas sampai mata kaki, lebihin sampai mengenai satu bagian dari betis kita. Kaidahnya ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna hal yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya menjadi wajib. As-sadisu yang keenam adalah at-tartibu. Fardu wudu yang keenam adalah tertib. Kenapa demikian fardu wudu yang keenam adalah tertib? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a murattiban. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dalam keadaan tertib. Jadi kerjaan Nabi demikian. Nabi kalau berwudu selalu dalam keadaan tertib. Wa qala al-Imam Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu, Inna Allaha dzakaral mamsuha bainal maghsulaini. Sesungguhnya Allah menyebutkan sapuan, sesuatu yang disapu antara sesuatu yang dua yang dibasuh. Jadi Allah sebut dulu yang pertama hal yang dibasuh, kemudian hal yang disapu, baru kemudian hal yang dibasuh lagi. Jadi Allah sebut demikian, antara hal atau anggota yang disapu adanya di antara dua anggota yang dibasuh. Kenapa demikian? Wadzalika linuqtatit tartibi. Hal tersebut karena ada masalah yang sangat halus pada masalah tertib ini. Jadi masalahnya masalah yang sangat halus pada masalah tertib. Oleh karena itu Allah sebut itu masalah al-mamsuh, anggota-anggota wudu yang disapu antara anggota-anggota wudu yang dibasuh. Jadi itu fardu wudu yang keenam, tertib. Alasannya dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dalam keadaan tertib. Mas'alatun, ini sebuah masalah. At-tartibu wajibun fi kulli wudu'in. Tertib itu hukumnya wajib setiap wudu. Illa fi mas'alatin wahidatin, kecuali satu masalah. Jadi tertib hukumnya wajib pada semua masalah wudu, kecuali hanya satu masalah saja. Famahiyya, maka apa itu masalahnya yang satu? Idan ghamasa fil ma'i, idan ghamasa fil ma'i walau lahzatan. Apabila ada orang yang nyilam di air sekalipun hanya 1 detik, wa nawal wudu'a, dan kemudian dia niat wudu, wa huwa munghamisun, sementara dalam keadaan menyilam, saqata wujubut tartibi, maka gugurlah kewajiban untuk tertib. Jadi kalau seandainya ada orang yang nyilam ke dalam air, kemudian dia niatkan wudu dalam keadaan menyilam, maka gugurlah kewajiban untuk tertib pada masalah wudu ini. Pas dia nyebur ke air, langsung niat seperti niat yang kemarin sudah disebutkan. Maka pada masalah demikian, gugurlah kewajiban untuk tertib pada masalah wudu yang dilakukannya sambil nyilam. Wa huwal mu'tamadu indan Nawawi, inilah pendapat yang mu'tamad, yang jadikan sandaran menurut Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Jadi demikian. Jadi kalau seandainya ada orang yang wudu sambil nyilam, pas dia nyilam ke air, langsung niat di hatinya, niat seperti yang disebutkan kemarin, maka orang tersebut gugurlah kewajiban tertib baginya. Kenapa demikian? Gugur tertib. Li'anna tartiba yahsulu fi lahadatin latifatin la tudraku bil hissi. Karena tertib itu dapat diperoleh
pada detik-detik yang sangat ringkas, detik yang sangat singkat. La tudraku bil hissi, yang tidak diperoleh, tidak didapat bil hissi, dengan kenyataannya tuh. Kalau nyiram susah untuk mendapatkan tertib. Oleh karena itu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, menurut pendapat mu'tamad yang kuat menurut al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya tartib itu hukumnya gugur kewajibannya apabila ada orang yang wudhu demikian modelnya. Pas dia nyilam di air, kemudian dia langsung niat wudhu, maka sama sekali tartib hukumnya gugur bagi orang tersebut. Alasan demikian, karena tartib itu diperoleh pada detik-detik yang sangat singkat, yang tidak dapat dengan bil hissi, dengan kenyataannya. Kenyataan yang susah untuk mendapatkan tertib pada waktu ada orang yang nyilam niat wudhu, susah untuk tertib. Oleh karena itu tidak ada kewajiban tertib kalau seandainya ada orang yang demikian wudhunya sambil nyilam dalam air. Wa innar Rafi'i, menurut al-Imam Ar-Rafi radhiyallahu taala anhu, la budda minal maqthi zamanan yumkinu fihi taqdiru tartibi. Wajib harus diam satu masa yang mungkin padanya mengukur dari tertibnya. Hukumnya demikian, makanya gugur kewajiban tertib. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya ada orang yang wudhunya sambil nyilam, maka gugurlah kewajiban tertibnya. Ini merupakan pendapat yang mu'tamad menurut pendapat al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu. Jadi rukun fardu wudu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku adalah dua tulang yang nampak antara lengan bawah dan lengan atas. Setiap tangan ada dua siku. Wajib hukumnya membasuh satu bagian daripada lengan atas. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Fardu yang keempat, menyapu sebagian kulit atau rambut yang di kepala. Sah hukumnya sekalipun hanya setengah dari sehelai rambut. Syarat rambut yang sah untuk disapu adalah rambut tersebut tidak keluar dari batasan kepala. Kemudian fardu wudu yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini disebut dengan dua mata kaki adalah dua tulang yang nampak antara kaki dengan betis. Setiap kaki memiliki dua betis. Wajib hukumnya membasuh satu bagian daripada betis. Hukumnya wajib tuh, bukannya sunnah. Kemudian fardu wudu yang keenam adalah tertib. Kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah SAW wudu dalam keadaan tertib. Sekarang yang sunnah. Sunanul wudu'i, sunnah berwudu. Sunanul wudu'i kathiratun, sunnah wudu itu banyak. Awsalaha ba'duhum ila sab'ina, sebagian ulama mengemukakannya sampai 70 sunnah. Wa minha, dan diantaranya al-awwalu, yang pertama, as-sunanul lati qabla ghaslil wajhi, sunnah yang ada sebelum membasuh wajah. Al-awwalu, yang pertama, at-talaffuzu bi niyyati sunanil wudu'i, mengucapkan niat sunnah wudu, diucapin. Bagaimana contohnya? Fayaqulu, maka contohnya seseorang mengucapkan kalimat nawaitu sunanal wudu'i. Itu hukumnya sunnah tuh. Sebelum membasuh wajah kita, pas telapak tangan kita basuh, kita cuci telapak tangan sambil mengucapkan ini, nawaitu sunanal wudu'i. Mulut kita ngucapin, hati kita niat. Jadi pas kita ngucapin nawaitu sunanal wudu'i, barengin tuh. Mulut kita ngucapin kalimat tersebut, nawaitu sunanal wudu'i, hati pun ikut bareng. Atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesianya, aku niat melakukan sunnah wudu. Kalau seandainya ada orang yang tidak niat demikian, maka setiap kerjaan sunnah yang dikerjakannya tidak mendapatkan pahala. Jadi sunnah demikian. Jadi sunnah untuk mengucapkan kalimat apa? Nawaitu sunanal wudu'i. Masukin di hati kita itu niat tuh. Hukumnya wajib, masukin di hati kita. Tujuannya agar mendapatkan
pahala sunnah daripada sunnah berwudu. Jadi ngucapin niatnya hukumnya sunnah, masukin niat di hati hukumnya wajib tuh. Jadi kalau seandainya yang pertama membasuh tangan telapak tangan kita sambil mengucapkan ini kalimatnya, nawaitu sunanal wudu'i, nawaitu sunanal wudu'i. Masukin dalam hati barengan tuh. Lisan kita mengucapkan, hati kita mengucapkan kalimat nawaitu sunanal wudu'i, atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu aku niat melakukan sunnah wudu. Pas cuci kedua telapak tangan kita, kalau seandainya susah untuk mengucapkannya, cukup di hati aja, nawaitu sunanal wudu'i. Lebih bagusnya raih juga, dapetin juga pahala sunnah. Lisan kita mengucapkan kalimat tersebut, hati juga mengucapkan nawaitu sunanal wudu'i. Jadi pas membasuh, mencuci kedua telapak tangan kita sambil mengucapkan kalimat itu, nawaitu sunanal wudu'i. Barengin tuh, lisan kita mengucapkan, mulut mengucapkan, hati juga diucapkan kalimat niat tersebut. Atau diperbolehkan bahasa Indonesianya, aku niat melakukan sunnah wudu. Yang pertama, jadi basuh tangan giniin tuh, langsung kita ngucapin nawaitu sunanal wudu'i. Hati juga ngucapin pas basuh tangan, cuci tangan telapak tangan kita, niat kita ngucapin, kita punya lisan nawaitu sunanal wudu, hati pun mengucapkan nawaitu sunanal wudu. Yang kedua at-tasmiyatu wa ta'awudhu. Yang kedua at-tasmiyah wa ta'awudh. Wa aqalluha, paling kurang adalah bismillah. Paling kurang tuh, paling kurang ngucapin bismillah. Wa akmaluha, yang paling sempurna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Jadi pertama, cuci tangan sambil mengucapkan kalimat nawaitu sunanal wudu'i. Mulut ngucapin, hati juga ngucapin nawaitu sunanal wudu'i. Atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesianya. Kemudian ucapkan kalimat apa? Paling kurang bismillah, paling kurang itu. Paling sempurnanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu paling sempurnanya. Jadi basuh, cuci kedua telapak tangan kita sambil ngucapin, kita punya mulut, masukin di hati kita nawaitu sunanal wudu'i. Baca paling kurang bismillah. Paling sempurnanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tambahin tuh wudu kita, tambahin lagi. Yang belum kerjain, yang udah terusin tuh. Jadi yang belum kerjain ini tadi itu. Yang pertama, pas cuci telapak tangan kita langsung niat ngucapin di mulut kita, masukin di hati kita nawaitu sunanal wudu'i. Kemudian lanjutkan dengan kalimat paling kurang bismillah. Paling sempurna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Yang ketiga, sunnah daripada wudu sebelum membasuh wajah as-siwaku. Sunnah untuk menggunakan siwak. Makanya siwak standby itu. Pas wudu, siwak standby. Udah siap kita pakai siwak. Wa yusannu an yakuna minal araqi. Sunnah siwak itu menggunakan kayu arak.
Pakai sikat gigi boleh nggak? Boleh, dapat pahala sunnah. Tapi sunnahnya yang afdalnya menggunakan siwak yang terbuat dari kayu arak, yang seperti sudah kita kerjakan tuh. Wa munaddan bil ma'i, sunnah siwak tersebut dibasahkan dengan air. Sunnah yang kemarin jangan lupa itu, siwak kerap kali pakai langsung diapain? Langsung dicuci itu. Jadi sunnahnya siwak menggunakan kayu arak, kemudian sunnah siwaknya dibasahkan menggunakan air. Wabil yadil yumna, sunnah pegang siwak menggunakan tangan yang sebelah kanan dengan kaifiat yang kemarin sudah dijelaskan. Wadu'a'u indahu, dan sunnah kita membaca doa. Fayaqulu, doanya Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi likati wa thabbit li bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Jadi sunnah itu, sunnah siwaknya terbuat dari kayu arak, kemudian basahkan siwak menggunakan air. Sunnah pegang siwak menggunakan tangan sebelah kanan dengan kaifiat yang kemarin sudah dijelaskan, sambil baca doa Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bi lithati wa syabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Jadi sunnah yang pertama, ucapkan niat sunnah wudu. Nawaitu sunanal wudu'i, pas cuci kedua telapak tangan kita, baca kalimat tersebut di mulut kita, kemudian masukkan dalam hati kita nawaitu sunanal wudu'i, atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesianya, aku niat melakukan sunnah wudu. Kemudian baca bismillah, paling kurang, paling sempurna adalah diucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kemudian siwaknya sunnah menggunakan kayu arak, kemudian dibasahkan dengan air, pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil doa yang tadi sudah dijelaskan. Sunnah wudu yang keempat, waslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Itu sunnah wudu yang keempat, membasuh atau mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi bukan telapak tangan doang, sampai pergelangan tangan kita itu. Jadi cuci kedua telapak tangan kita, basuh kedua telapak tangan kita, bukan hanya telapak tangannya saja, tetapi sampai kepada pergelangan tangan kita. Wa yusannu ghasluhuma ma'an, disunnahkan untuk mencuci keduanya secara bersamaan. Sunnah itu, sunnah cuci atau basuh kedua telapak tangan kita secara bersamaan, seperti yang sudah sama-sama kita lakukan. Jadi sunnahnya demikian, kemudian dicucinya, dibasuhnya sampai kedua pergelangan tangan. Wa yaqulu innahu, sambil berdoa ketika itu. Apa yang diucapkan doanya? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Jadi sunnah baca doa itu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Baca bareng-bareng. Ayo. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Lagi. Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jadi itu sunnah bacanya ketika kita mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian sunnah yang kelima, sebelum membasuh wajah, al-madmadatu, sunnah untuk al-madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi sunnah
Yang kelima al-madmadah. Al-madmadah adalah berkumur-kumur, wal istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung kita. Ta'riful madmadati, definisi daripada madmadah, hiya idkhalul ma'i ilal fami. Al-madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut. Wa takunu bil yadil yumna, dan sunnahnya menggunakan tangan sebelah kanan. Jadi masukin air ke mulut kita, sunnahnya menggunakan tangan yang sebelah kanan, bukan pakai tangan yang sebelah kiri. Jadi sunnahnya masukkan air ke dalam mulut kita, itu sunnah masukkan menggunakan tangan sebelah kanan. Itulah yang disebut dengan al-madmadah. Jadi al-madmadah adalah memasukkan air ke dalam mulut dan sunnah untuk menggunakan tangan yang sebelah kanan. Wa yaqulu indaha, sambil baca doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Itu doanya. Doa waktu kita madmadah, waktu berkumur-kumur, baca doa ini. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Baca bareng-bareng yuk. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Lagi. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Ta'riful istinsyaki, definisi daripada al-istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Wa huwa idkhalul ma'i ilal anfi, memasukkan air ke dalam hidung disebut dengan al-istinsyaq. Wa yakunu bil yadil yumna, dan sunnah menggunakan tangan yang sebelah kanan. Masukin, kita punya air wudhu ke dalam hidung kita. Itu dalam hukum agama sunnah, namanya al-istinsyaq, dan sunnah menggunakan tangan yang sebelah kanan. Wa yaqulu indahu, sambil mengucapkan doa, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Jadi sunnah tuh baca doa itu pas kita masukkan air ke dalam mulut, dalam hidung kita, sunnah baca doa ini. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Baca bareng yuk. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Lagi. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Kalau nggak bisa, yang penting 1, 2 doa dibaca. Lebih bagus semua kita baca itu. Kemudian sunnah yang keenam, al-mubalaghatu fi himali ghairis saimi, memaksimalkan pada berkumur-kumur dan pada waktu memasukkan air ke dalam hidung, tapi selain dari orang yang tidak berpuasa. Jadi sunnahnya al-mubalaghah namanya. Al-mubalaghah orang dulu ngartiin bersangatan, tapi ngartiin sekarang maksimalkan, memaksimalkan pada masalah berkumur-kumur dan pada masalah memasukkan air ke dalam hidung kita. Tapi sunnahnya al-mubalaghah selain dari orang yang tidak puasa. Wahia fil madmadati, dan dia pada masalah berkumur-kumur, bagaimana sunnah memaksimalkannya? Bi an yablughal ma'u ila aqsal hanaki, bahwasanya air itu sampai kepada langit-langit mulut bagian paling atas. Wa wajhayil asnani, dua sisi daripada gigi kanan dan kiri.
walithati dan gusi-gusi kita. Jadi kumur-kumur maksimalin tuh, seperti yang sudah kita biasa kerjain tuh, kumur-kumur sampai air ke tempat pertama, langit-langit mulut bagian paling atas. Yang kedua, dua sisi daripada gigi kita. Yang ketiga, sampai mengenai semua gusi-gusi kita. Itu adalah disebut dengan al-mubalaghah, atau memaksimalkan diri pada waktu kita berkumur-kumur. Wafil istinsyaki, pada istinsyak al-mubalaghah adalah an yus'idal ma'a, seseorang menaikkan air bin nafasi, dengan nafasnya, ilal khayshumi, sampai kepada batang hidung bagian paling atas, khayshum. Jadi sunnah demikian istinsyak tuh. Istinsyak, tarik air wudhu kita sampai masuk ke dalam lubang hidung kita, sampai mana? Ilal khayshum, sampai kepada batang hidung bagian paling atas. Itu sunnah hukumnya tuh. Cuma asal doang dapat istinsyak pahala sunnahnya tuh. Tapi lebih bagusnya al-mubalaghah. Bagi orang yang tidak berpuasa, lebih bagusnya al-mubalaghah, memaksimalkan diri pada waktu istinsyak, yaitu tarik air wudhu kita masuk dalam hidung kita sampai bagian khayshum, sampai bagian pangkal hidung, batang hidung bagian paling atas. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah yang pertama adalah mengucapkan kalimat apa? Nawaitu sunanal wudu'i. Pas kita mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, mulut mengucapkan, hati pun mengucapkan tuh nawaitu sunanal wudu'i. Atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, aku niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Kemudian sambil mengucapkan minimal kalimat Bismillah, paling sempurna A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kemudian bersiwak. Siwaknya menggunakan kayu arok. Kayu aroknya sunnah dibakar, dibasahkan dengan air. Kemudian sunnah pegangnya menggunakan tangan sebelah kanan sambil berdoa, Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Basuh kedua telapak tangan kita, cuci yang tadi itu sama ya. Kemudian sambil mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian sunnah yang kelima al-madmadah, kumur-kumur, wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kita sambil mengucapkan doa waktu kumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Kalau waktu kita masukkan air ke dalam lubang hidung kita sambil baca doa, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Sunnah yang keenam al-mubalaghah, artinya memaksimalkan diri pada waktu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana teknisnya berkumur-kumur seperti yang sudah sama-sama kita kerjakan tuh. Air wudhu kita sampai yang pertama ke bagian langit-langit mulut bagian paling atas. Yang kedua sampai kepada dua sisi gigi kita. Yang ketiga sampai kepada semua gusi-gusi kita. Kemudian istinsyak, bagaimana kaifiat sunnahnya al-mubalaghah, yaitu naikkan air dengan nafas kita sampai ke mana? Sampai ke batang hidung bagian paling atas. Yang terakhir, yang ketujuh, al-istinsyaru, istintar. Kalau istinsyak masukin. Istintar apa itu? Wa huwa ikhrajul ma'i minal anfi, mengeluarkan air wudhu dari hidung. Jadi kalau masukin disebut dengan istinsyak, kalau mengeluarkan disebut dengan istinthar.
Wa yusannu an yakuna biyadihil yusra. Ini jangan lupa ini sunnahnya nih. Sunnah menggunakan tangan sebelah kiri. Itu sunnah tuh. Jadi kalau masukin ke dalam hidung kita, sunnah menggunakan tangan sebelah kanan. Kalau mengeluarkan istinthar, sunnah menggunakan tangan sebelah kiri. Wa yaqulu indahu, sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Sunnah ini baca doanya. Sunnah baca doanya waktu kita istinsyar menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Baca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Sunnah yang ketujuh tuh. Yang terakhir, yang kedelapan, at-tathlitu fima madha, meniga-kalikan pada basuhan yang tersebut di atas. Sunnah kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, istintar 3 kali, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, sunnah 3 kali. Jadi sunnah semua itu dilakukannya sebanyak 3 kali. Itu semua merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa mufalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarri
شرا لذي الشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.